Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebudayaan. Perkenalkan, nama saya Darwin, salah satu penggiat budaya yang berada di Kabupaten Kayong Utara. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pendidikan, Riset, dan Teknologi Indonesia yang telah meluncurkan program Dana Indonesia Ana ini, Objek Pemajuan Kebudayaan atau yang kita singkat dengan OPK. Adapun yang ingin saya sampaikan mengenai judul pengajuan proposal ini, yakni inventarisasi dan digitalisasi manuskrip kuno peninggalan Kerajaan Tanjung Pura. Adapun studi kasus yang ingin kita tempati dalam penelitian yakni di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Daerah Kabupaten Kayong Utara yang terhitung masih sangat muda, yang luasnya sangat kecil dibandingkan dengan kabupaten yang berada di Pulau Kalimantan atau disebut dengan Kalimantan Barat. Kota Sukadana yang dulunya pernah menjadi kota kerajaan besar dan tua di bagian Borneo Barat pada abad ke-14 hingga 16 Masehi. Tanjung Pura pernah menjadi bandar pelabuhan yang paling ramai dibandingkan pelabuhan yang ada di seluruh Pulau Borneo atau yang kita sebut dengan Kalimantan Barat. Manuskrip ini dapat dilihat dari beberapa peta kuno beserta penanda yang pernah ada pada abad 15 hingga 16 Masehi oleh beberapa kartografer yang terkenal, yang diantaranya ialah Abraham Artelisu dan Gerardus Marcarter pada tahun 1575 dan sampai 1630 Masehi. Pada abad ke-13 Masehi, Sukadana pernah menjadi ibu kota kerajaan Tanjung Pura dicatat dalam kitab negara, itu Kertanegara Pupuh ke-42, bahwa Tanjung Pura disebut dengan Bakula atau kita sebut nama lain itu Bakulapura, menjadi salah satu wilayah kesatuan dari Kerajaan Singai, di mana pada masa kerajaan itu negara yang pernah mengadakan ekspedisi yaitu Pamalayu pada tahun 1275 Masehi. Nah, di sini menerangkan bahwa dulunya Tanjung Pura mengadakan melakukan ekspedisi yang disebut dengan Pamalayu, ya ini pada tahun 1275 Masehi. Dalam catatan penjelajah dari asal Prancis, yakni bernama Tommy Virus, bukunya yang berjudul Summa Oriental, yang menceritakan nama Sukadana pada tahun 1513 Masehi. Pada masa Demak juga dikisahkan atau pernah menyinggung nama Sukadana ini dengan para wali pada masa Sunan Ampel, Sunan Giri,
di abad 14 Masehi ini, dan ada beberapa prasasti lainnya yang eksistensi Sukadana ini, di mana masa lalu yang merupakan sebuah negeri yang besar pada masa itu. Sukadana menurunkan terah atau kerajaan besar di Kalimantan Barat. Hingga saat ini mereka masih mempunyai keturunan dari raja-raja yang terdahulu. Berdasarkan sekilas informasi yang kita dapat mengenai sejarah Sukadana dan kerajaan Tanjung Pura serta turunannya seperti Kesultanan Matan dan Kerajaan Simpang yang pernah berjaya pada masa itu. Namun wajar saja kalau misalkan pada saat ini masih misterius atau masih terpendam tentang beberapa naskah kuno atau yang sesuai dengan judul kita, manuskrip, baik itu berisikan sejarah maupun peninggalan budaya yang lainnya. Maka kegiatan ini perlu kita sampaikan, yakni inventarisasi manuskrip kuno. Ini sangat penting untuk dilanjutkan atau diakui terkait sejarah atau tercatat pada manuskrip kuno yang pada saat ini yang masih berada di Kabupaten Kayong Utara. Ada beberapa manuskrip yang menarik terkait sejarah yang tertulis di dalam manuskrip ini, yakni hampir semua manuskrip yang kita temui yang berada di Kabupaten Kayong Utara yang bertulis dengan Arab Melayu atau Jawi. Kemudian ada juga yang bertuliskan tangan. Menariknya manuskrip ini menjelaskan silsilah dan sejarah, namun ada juga yang membahas tentang ilmu pengetahuan, yakni mengenai keagamaan, ilmu perbintangan, ilmu bela diri, ilmu tasawuf, fikih, syair, dan ilmu klasik lainnya. Adapun beberapa manuskrip yang kita temui ini menjelaskan bahwa kerajaan Matan pada tahun 1963 yang masih tersimpan oleh masyarakat sebanyak 60 halaman. Kemudian silsilah raja kerajaan Matan dan kerajaan Simpang serta sejarah, yakni pada tahun 1851 sebanyak 27 halaman. Ada juga yang namanya manuskrip, yakni kitab ahli haji tentang silsilah Melayu dan Bugis. Ini sangat menarik sekali yang terkandung di dalam kitab ahli haji ini tentang sejarah kerajaan Sukadana, Matan dan Simpang, yakni pada tahun 1835 sebanyak 80 halaman. Kemudian
Perjalanan Habib Hashim bin Yahya ini, atau dengan disebut Syair Kubro Kerajaan Matan pada tahun 1855, sebanyak 29 halaman. Adapun tujuan kegiatan yang kita laksanakan atau proposal yang kita ajukan kepada Kementerian Kebudayaan, yakni mendokumentasikan dalam bentuk foto digital perfilman dari manuskrip Kerajaan Matan dan Simpang, kemudian mengupayakan penyelamatan informasi terkait dalam manuskrip bentuk digital dan percetakan buku salinan agar bisa dipelajari lebih mudah untuk para penikmat atau para pembaca mencintai sejarah yang berada di Kabupaten Kayong Utara. Kemudian penerjemahan ahli bahasa manuskrip ini sebagai warisan budaya yang lampau, di mana zaman kerajaan Tanjung Pura, ini Matan dan Simpang, perlu dihidupkan kembali sejarah-sejarah yang berdasarkan manuskrip atau yang tercatat di dalam manuskrip kuno yang kita temui pada saat ini. Adapun manuskrip ini dapat kita pelajari serta menggali nilai-nilai pengetahuan yang berada atau yang terkandung di dalam manuskrip, baik itu sejarah maupun kebudayaan, maupun ilmu-ilmu yang pernah tercatat di dalam manuskrip kuno. Adapun manfaat dari kegiatan ini memberikan kemudahan dalam mengakses informasi dari manuskrip yang sudah penerjemah dalam bentuk digital. Kemudian masyarakat sekitar mendapatkan pengetahuan yang terkandung dalam manuskrip, sehingga mengetahui apa-apa saja yang terkandung nilai-nilai kebudayaan yang ada di dalam tulis naskah kuno ini. Kemudian manfaat tujuan dalam kegiatan ini sebagai bukti otentik, menjadi sumber rujukan baik itu dari instansi maupun lembaga yang meluncurkan penelitian pengkajian mengenai sejarah yang berada di Kabupaten Kayong Utara. Adapun bentuk kegiatan yang ingin kita sampaikan, ini melakukan riset dalam rangka inventarisasi berbagai daerah, yakni Kayong dan Ketapang. Kemudian melakukan pendokumentasian atau arsip manuskrip dengan peralatan standar, yakni menggunakan kamera digital dan perangkat komputer yang bisa mengakses informasi yang kita dapat pada saat terjun ke lapangan. Kemudian kita menerjemah atau ahli bahasa dengan menyertakan manuskrip aslinya. Kemudian
mencetak kembali ke dalam buku berdasarkan jenis manuskrip berbasis budaya dan sejarah, serta hasil dari kegiatan ini akan kita serahkan ke instansi daerah maupun arsip nasional. Kemudian manuskrip yang berada di daerah Ketapang maupun di Kayong Utara, maka akan kita melaksanakan penerjemahan atau kajian dengan mengundang para budayawan, masyarakat, dan akademisi terkait pencinta sejarah. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proposal ini yang kita ajukan, yakni pertama Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Daerah, kemudian tim ahli cagar budaya atau yang kita sebut dengan TACB, penggiat budaya, sejarah, akademis, ahli bahasa, serta instansi yang ada di Kabupaten Kayong Utara maupun instansi yang berada di Provinsi Kalimantan Barat. Mungkin hanya itu yang bisa saya paparkan mengenai judul yang kita ajukan, yakni inventarisasi digitalisasi manuskrip kuno pada peninggalan Kerajaan Tanjung Pura. Semoga harapan kita lebih mewujudkan apa yang menjadi pengajuan proposal kita pada saat ini, agar bisa menghidupkan kembali sejarah-sejarah yang pernah ada, baik itu di Kabupaten Ketapang maupun Kabupaten Kayong Utara. Sebelumnya saya akhiri, saya berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Indonesia yang memberikan program yang sangat luar biasa ini, yakni Dana Indonesiana. Semoga semakin Indonesia maju, berbudaya, serta hidup rukun dalam kebudayaan yang ada di Nusantara maupun seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebudayaan.